Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Susilawati, mahasiswa Prodi S1 Fisioterapi Universitas Aisyah Yogyakarta dengan NIM 2010301145. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan argumentasi saya tentang materi Sains dan Ethics, materi ke-16, yaitu tentang sains, agama, dan Tuhan. Nah, bagaimana videonya? Mari kita saksikan. Sains seringkali menjerumuskan manusia untuk jauh dari agama dan Tuhan. Pertumbuhan ateisme, agnotisme, dan lain-lain semakin berkembangnya sains itu, pertumbuhan ateisme itu juga semakin berkembang. Bahkan banyak ilmuwan yang beranggapan bahwa agama merupakan hal kuno yang sudah tidak relevan lagi dengan sains penemuan sains terbaru atau dengan kehidupan modern. Nah, semenjak dihukumnya Galileo pada tahun abad ke-600, semenjak dihukumnya Galileo karena pertemuan sainsnya, karena tidak seimbang dengan agama, hal itu membuat hubungan antara agama dan sains semakin renggang sampai saat ini. Ada beberapa submateri yang akan kita bahas pada video kali ini. Yang pertama yaitu tentang evolusi sains dalam masyarakat kuno. Nah, masyarakat kuno pada zaman dahulu itu lebih percaya akan mitos daripada penemuan-penemuan sains, yang mungkin pada saat itu memang sains sebelum berkembang pekat. Jadi masyarakat lebih percaya akan hal-hal kuno, mitos-mitos kuno, seperti misalnya kalau misalnya gunung meletus itu karena dewa sedang marah, kalau misalnya lagi hujan itu dewa sedang menangis, dan lain-lain. Seperti kalau misalnya ada pelangi itu naga dari dewa, dan lain-lain. Sehingga masyarakat itu memberikan sesajen ke dewa agar dewa tidak marah, agar tidak terjadi gempa, dan lain-lain. Padahal itu merupakan hal-hal kuno atau mitos-mitos kuno. Nah, meskipun masyarakat sudah memberikan sesajen, sudah memberikan persembahan kepada para dewa-dewa yang mereka yakini pada saat itu, tetapi tetap saja hujan tetap turun, dewa tetap menangis meskipun dikasih sesajen, kemudian gempa bumi juga tetap terjadi, dewa tetap marah, sehingga masyarakat lambat laun tidak percaya akan mitos-mitos tersebut. Masyarakat menjadi kayak mencari pengetahuan sains, sehingga masyarakat tahu bahwa terjadinya hujan itu karena adanya arus uap dan lain-lain. Itu karena perkembangan sains mulai berkembang. Nah, dari hal itulah masyarakat kuno mulai mempercayai sains atau mulai mempercayai ilmu pengetahuan alam dan meninggalkan kepercayaan kuno seperti mitos-mitos tersebut. Kemudian kita lanjut menuju sains dan agama di abad pertengahan. Nah, pada abad pertengahan ini sains dan agama mulai semakin seimbang. Tetapi karena ada suatu hal, yaitu di mana Galileo Galilei menemukan sains, mendapatkan penemuannya tentang sains, penemuan terbaru, dan penemuan tersebut bertentangan dengan agama Kristen atau bertentangan dengan rules yang ada di gereja, sehingga Galileo Galilei dihukum. Dan hal itu menyebabkan pertentangan antara sains dan sains dan agama. Tetapi beda halnya dengan pertumbuhan agama pada Islam. Jadi ilmuwan-ilmuwan Muslim itu kayak tidak diberikan batasan akan menemukan sains terbaru, sehingga untuk perkembangan dunia. Kemudian kita lanjut masuk menuju agama dan pertumbuhan awal sains. Nah, pada mulanya itu sains itu ditujukan untuk sebagai pembuktian bahwa apa yang disebutkan di dalam suatu kitab agama itu benar. Itu untuk pada awalnya. Namun pada semakin berkembangnya sains, semakin banyak sekali ilmuwan-ilmuwan dan penemuan-penemuan terbaru yang mungkin tidak selogika dengan apa yang dituliskan di dalam agama tersebut, sehingga semakin modern, semakin bertambahnya tahun ke tahun. Jadi masyarakat tuh lebih tidak mempercayai tentang agama. Mereka lebih menjelaskan logika nalar mereka dari sains, penemuan-penemuan terbaru tersebut. Jadi pada masa ini tuh sains itu sudah melebihi agama.
saint itu sudah kuat, sudah kuat sedemikian rupa sehingga saint itu mengalahkan hal-hal yang sudah jelas ada dituliskan di dalam agama, sehingga banyak sekali ilmuwan-ilmuwan atau para agamis-agamis yang ingin memunculkan sains terbaru yang seakan-akan sains tersebut tuh selinier dengan agama mereka, sehingga mereka bisa menjelaskan ke orang-orang bahwa agama mereka tuh agama yang paling bagus dengan penemuan-penemuan sains ini, seakan-akan sains itu ya yang paling bagus, padahal yang paling berkuasa, padahal pada awalnya tuh sains itu ya cuma untuk membuktikan membenarkan agama mereka itu saja. Baik, mungkin hanya itu saja argumentasi saya tentang materi sains, agama, dan Tuhan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.